Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, syukurillah, nikmatillah, la haula wala quwata illa billah. Berjumpa kembali dalam program menjawab perjodohan dari ramalan Jawa di episode yang ke-12 di channel YouTube Isbulatif. Alhamdulillah, di sini kita akan ada dialog. Kebetulan hari ini hari Senin Pahing, kita akan kupas persoalan tentang perjodohan dari pasangan suami istri yang lahir di hari kelahirannya jatuh pada hari Senin Pahing. Apa saja yang nanti akan didapati dari Pak Sutri itu dan solusi-solusi bagaimana. Nah, ini sebagaimana biasa kita bisa ketemu lagi dengan Pak Haji Isbulatif. Selamat siang, ya. Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kita siap nih ya berdialog ya. Di sini juga sudah hadir yang selalu setia Bapak Ketua MUI Kecamatan Karangbahagia, Bapak Kiai Haji Edi. Sehat Pak Kiai? Alhamdulillah. Di tengah-tengah kita juga ada sesepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama dari Sukatani, Bapak Haji Masuha. Ngapus bae nih Pak Haji nih. Sehat Pak Haji ya? Alhamdulillah. Kita hari ini bicara tentang Dengan merokok semangat. Alhamdulillah. Oke, tinggi semangat. Dan melengkapi dialog kita ada Ketua FKPAI Kabupaten Bekasi, Siap, alhamdulillah sehat. Bapak Haji Ahmad Suhairi. Sehat Pak Haji? Sehat, alhamdulillah. Baik, kita mulai saja. Barangkali sebelum nanti ada pertanyaan yang dimunculkan, sedikit prolog yang akan disampaikan oleh Eyang tentang apa sih pengertian pahing, apa sih kelemahan-kelemahannya bagi orang yang lahir di Senin Pahing, kelebihan-kelebihannya, serta penyakit apa saja yang bisa muncul dalam primbon Jawa yang memang itu menjadi catatan-catatan orang tua yang dibukukan sehingga menjadi sebuah primbon yang bisa jadi acuan bagi masyarakat Jawa, tapi tidak perlu dipercaya buat bahan pertimbangan bagi kehidupan manusia. Boleh, karena memang kata Allah, amin ayat kata Allah itu innallaha yughayyir ma biqaumin hatta yughayyir ma bi anfusihim. Ini jelas bahwa Allah tidak akan pernah merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu yang merubahnya. Yang sebelum kita bicara tentang perjodohan pasangan suami istri yang lahir di Senin Pahing, apa sih pengertian pahing, terus apa sih angka-angka yang muncul antara Senin dengan Pahing. Nah, ini kan kita harus paham karena memang yang ini memang memperdalam hal itu. Silakan ya. Terima kasih kepada Bapak Haji Satu Widodo sebagai moderator. Saya ucapkan selamat datang Bapak Kiai Haji Mustawan, Ketua MUI Kecamatan Karangbahagia, dan Bapak Wawan Setiawan selaku Kesra Karangsentosa, Bapak Kiai Haji Masuha selaku sepuh dan senior di KUA Kecamatan Karangbahagia, dan Bapak Ades Edi selaku Ketua Forum Komunikasi Pengurus Agama Honorer ya di Kabupaten Bekasi. Pertama yang perlu saya sampaikan persoalan Senin ya. Ya, Senin. Hari itu, kenapa hari itu ada namanya? Senin itu sebetulnya dari bahasa Arab. Ya, Senin itu asal katanya Isnin. Isnin itu hari yang kedua. Nah, hari pertamanya yang kita kenal itu Ahad, yaitu Minggu. Selasa itu hari ketiga, yaitu Selasa. Nah, Rabu itu juga berasal dari bahasa Arab. Bah ya. Ya, Arba'ah. Kamis Khamsah hari yang kelima, dan Jumat adalah 7 dan hari ke-6. Sabtu adalah hari ke-7. Itu jadi Ahad, Senin dan sampai Sabtu itu sebetulnya berasal dari bahasa Arab. Kemudian nama hari kalau dari Masehi ya
kan ada istilah minggu ya, itu diambil ya dari pendirinya, itu pendiri apa penemu hari di Masehi itu Monggo. dia adalah penemu hari, ada Minggu, Senin, Selasa, Rabu. Nah cuman mana yang lebih dahulu antara Isnin dengan Senin? Ya tentu Masehi lebih dahulu perkenalan hari. Sedangkan di Jawa itu cuman kenal 5 hari. Nah 5 hari itu apa? Kliwon, Legi, Pahing, Popon, dan Bangge. Nah itu jadi kalau melihat Masehi ya, Masehi itu apa? Kenapa ngambilnya itu dari Masehi itu dia ngambil dari masalah kejadian-kejadian alam, tentang masalah musim hujan, masalah apa namanya panen segala macam itu adalah diambil dari kebiasaan di Yunani. Sedangkan orang-orang Arab ya kan itu diambil dari perjalanan hijrah kehidupan manusia. Jadi bahasa itu diambil dari perilaku manusia sendiri. Sedangkan orang Jawa menamakan ada istilah kliwon, ada istilah legi, pahing, konwade, itu dilihat kejadian-kejadian manusia dan kejadian di alam secara menyeluruh. Jadi ini itu rata-rata. Nah biasanya kalau kliwon ya kan, itu kliwon itu kumpul ke tokoh-tokoh atau orang-orang pintar di keraton itu, makanya disebut dengan kliwon. Kalau ada orang-orang pintar atau tokoh-tokoh masyarakat atau tokoh-tokoh kerajaan kumpul, itu dikenal dengan istilah kliwon. Nah jadi istilah itu asal usul hari itu tersebut. Nah persoalan masalah angka-angka mungkin yaitu karena menemukannya hal yang pertama kliwon ya kan, ya kumpulnya para tokoh, kemudian legi yang dikenal dengan istilah madu ya kan, kemudian pahing yang dikenal pahing ya kan, kemudian pon juga dan seterusnya. Itu barangkali, dan itu manusia itu nggak lepas dari hari kayak gitu, nggak lepas dari waktu. Itu sesuai dengan hukum fisika ya kan, bahwa materi itu tidak lepas ruang dan waktu. Nah ruang itu ya tempatnya, buminya ya kan, unsurnya, dan waktu itu ya tidak lepas dari mulai detik, menit, jam, dan hari, dan bulan, dan seterusnya. Saya rasa itu pengantar ya. Itu kita sudah dengarkan bahwa secara definisi Isnin ini adalah hari yang kedua, dan pahing itu bermakna pahit ya. Nah, bagaimana kita akan bicarakan tentang pengaruh psikologis maupun pengaruh yang realistis terhadap kehidupan masyarakat atau pasangan suami istri yang menikah, karena kita tidak pernah terlepas dari yang namanya waktu dan hari. Nah kebetulan Bapak Esra Wawan nih sering menghadapi ya masyarakat tentang pernikahan, biasanya kan ada hitung-hitungan dan sebagainya. Betul. Terus orang yang sudah berjodoh ini ketika di Senin Pahing kenapa sih keluarganya begini. Betul. Nah ini silakan, mumpung kita bersama berdialog dengan Eyang, silakan saya persilakan untuk yang pertanyaan pertama ini Pak Kesra Wawan dari Desa Karangsutosa Pak ya. Nah Bapak silakan mempertanyakan Pak. Baik, pada Bapak Moderator yang telah memberikan waktu kepada saya untuk bertanya kepada Kepala KUA sekaligus sering dipanggil kita tahu adalah Eyang Igung. Ini ada satu pertanyaan, namun sebelumnya saya ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung saja yang saya hormati Bapak Kepala KUA Kecamatan Karangbagia, Bapak Ketua MUI, Ketua FKPA, Ketua FKPAI, Jangan punya dibuang ya. FKPAI. orang tua saya paguyuban. penasehat paguyuban P3N dan juga Bapak Moderator. Langsung saja kepada permasalahan yang tadi telah kita dengarkan apa yang telah disampaikan oleh Eyang Igung selaku narasumber ya, mungkin barangkali Iya, narasumber kita. narasumber
terkait dengan Senin Pahing. perhitungan atau boleh dikatakan naktu atau repuk ya. Ini ada beberapa hal yang pernah saya temukan di masyarakat tentang pertanyaan pernikahan yang diantaranya pasangan suami istri yang akan menikah dengan waktu lahir atau hari lahir yang sama, artinya hari Senin Pahing. Pahing. Pertanyaan saya, dalam rubrik jodoh pernikahan antara kedua pasangan tersebut, apakah menurut daripada perhitungan daripada Eyang, ketika seorang laki-laki calon mempelai juga calon mempelai perempuan itu lahirnya sama-sama hari Senin Pahing, Akadnya Senin Pahing juga. akadnya Senin Pahing juga, minta solusinya atau minta daripada keterangannya daripada Eyang, sisi negatif dan positifnya, tolong untuk dijelaskan. Terima kasih. Itu saja mungkin barangkali pertanyaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih kepada Bapak-bapak peserta. Pertama, apabila ada pasangan calon pengantin yang akan menikah pada Senin Pahing ya. Senin itu ya namanya kan 4 ya. Nah, kemudian Pahing itu 9. Saya rasa kalau dilaksanakan Senin Pahing tersebut insya Allah lebih baik ya untuk bulan-bulan ini untuk Senin Pahing. Tapi ada hal-hal yang dilarang karena banyak juga Senin itu menjadi sumber malapetaka bencana. Nah, biasanya orang Jawa itu yang disebut dengan larangan bulan. Jadi larangan bulan itu mau Senin Pahing kayak Senin Kliwon kayak Senin Pon kayak Senin Bage, dalam bulan itu tidak boleh melaksanakan akad nikah. Bulan apa aja dalam Jawa itu diantaranya bulan Muharram ya, bulan Muharram, bulan Syaban dan bulan Awal tahun berarti tahun ya, Muharram. dalam Islam itu jadi Senin itu adalah merupakan larangan bulan ya kan bagi orang Jawa karena banyak peristiwanya. Contohnya hari Senin bulan Mulud ya kan, nah, di situ lahir Nabi. Kelahiran Nabi itu disambut oleh semua alam, bahkan semua rupa ya kan, nyambut kelahiran Nabi karena mungkin orang besar ya gitu. Jadi jangankan manusia biasa, alam pun dia menyambutnya ya dengan gembira dengan kelahiran Nabi. Dengan gembiranya itu bisa, kalau kita tidak bisa mengendalikannya itu bisa malah petaka kan kayak gitu. Makanya istilah dalam bulan Mulud itu Pak Kiai ada istilah hamil itu panen Pak Kiai. Jadi bulan Mulud itu banyak yang meninggal kayak gitu ya, karena apa ya mungkin ya Nabi Muhammad meninggalnya bulan Mulud juga Pak Kiai ya. Nah, musibahnya ya kebanyakan bulan Mulud. Jangankan kita menyambut meninggalnya Nabi, meninggalnya orang tua kita sendiri itu nggak boleh disamakan. Seandainya kawan meninggal orang tua itu hari Senin ya kan, hajatan hari Senin itu namanya itu pamali. Sama juga dia itu senang di atas penderitaan keluarga ya, keluarga sedang berduka ya, keluarga sedang berduka dia senang-senang nanggap keipongan kayak gitu. Apalagi makanya dalam catatan Islam dan catatan Jawa setiap bulan Mulud hari Senin itu dijadikan sebuah larangan bulan. Mau Senin apa aja, Senin Pahing kayak Senin Kliwon kayak Senin apa, jangan dilaksanakan sebelum akad nikah. Karena apa? Awalnya tidak menghargai ya kan, tidak menghargai ya kan, warga Nabi sedang berduka kalau dia meninggal kan. Kalau Nabi itu lahir juga kan semua bumi juga menyambut dia dengan kegembiraan, dengan gempa bumi, dengan beliung, dengan kan banjir segala macam. Itulah kehebatan Nabi. Jadi semua alam pun menyambut dia. Makanya kalau bisa orang yang lahir pada Senin Pahing dan sama-sama Senin Pahing, usahakan nikahnya jangan pada bulan Muharram, Safar dan Mulud kayak gitu. Yang lain silakan.
Yang lain paling yang harus dijaga juga karena Senin itu matinya dilebih dan dibagi itu juga. Jadi masih ada kesempatan yang lain. Jadi bisa dipahing, bisa dipon, dan bisa di Kliwon Senin itu. Jadi selain itu silakan bulannya apa saja. Saya rasa itu. Ya, lagi ada yang perlu ditambahkan? Dari Pak Kiai terlebih dulu. Nanti pendapat. Pak Kiai, ini dari sesepuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih kepada Bapak Moderator Bapak Haji Sabtu Widodo, bukan moderator. Moderator. Tadi soalnya saya mengenal Salah kecap. Saya maklum namanya makna. Siang hari belum ngopi. Ngopi. Kedengerannya gitu mah. Yang telah memberikan waktunya pada saya pribadi. Katanya ada yang saya pertanyakan. Ada Assalamualaikum nih Pak Yang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini minta kapasitasnya anggap aja dengan kepala KUA sedang dalam rangka ya, dialog. Ini dan juga yang saya hormati Pak Yedi selaku Ketua MUI Kecamatan Parangbahagia, alhamdulillah senang hadir bersama-sama dialog. Dan juga Ketua PAI Bapak Ustadz Ahmad Suhairi, alhamdulillah berkenan hadir juga, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan. Amin, amin. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ada yang perlu saya pertanyakan oleh kepada Bapak Eyang Ibu selaku ya barangkali sedikit banyak beliau ini mempunyai wawasan. Ingin tahu pendapat menurut pendapat Eyang ini juga mungkin sesuai dengan apa yang ya mampu, karena memang Allah itu memberikan kekuatan dan maunah pada seseorang ya. Ini saya mau bertanya sama Pak Yang ya. Mudah-mudahan pertanyaan ini dapat dijawab dan disaksikan. Kebetulan ada sebagian masyarakat kadang setiap dia akan menjodohkan anak, bagaimana ya, bagaimana ya, menurut pendapat Yang perjodohan pasangan suami istri kebetulan kelahiran itu di hari Senin ya, sama-sama di pahing, kalau kata bahasa orang Jawanya pahit, kalau yang pahit ya teman-teman pahit Kecil. ya. Bagaimana kemudian solusinya itu apa dan bagaimana pendapat menurut Bapak Yang. Barangkali itu saja sementara yang saya pertanyakan, mudah-mudahan menjadi wawasan kita. Kadang-kadang kan masyarakat banyak suka bertanya Pak, Ya. Pak ini saya nikahnya harus hari apa sih? Cuman saya lahirnya hari ini. Dan saya menurutnya saya mau bagus aja semua juga, saya kan gitu. Tapi kan menurut pandangan pendapat Pak Eyang itu kan pasti solusinya begini, hari ini kan itu mohon penjelasannya. Atas penjelasannya saya ucapkan ribuan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ya. Pertama, Senin itu dalam tradisi kita disuguhkan bunga ya. Bunga itu sifatnya berubah-ubah. Pertama dari kecil sampai besar. Kadang-kadang pertama warna hijau, kemudian kuning, kemudian lanjut dan bisa jatuh. Nah, itu artinya bahwa kelahiran Senin itu seperti bunga. Karakter dan sifat itu berubah-ubah. Nah, itu bisa saja pasangan suami istri yang lahir sama-sama Senin pahing itu terjadi perubahan sikap, mungkin merasa bosan, pengen ganti lah pasangannya, atau memang cepat jenuh lah. Dan yang kedua kan kalau seandainya bunga itu cepat lahir, artinya pernikahan antara Senin pahing sama-sama Senin pahing itu seperti bunga yang cepat lahir, artinya rumah tangga itu selalu dilindungi penyakit kayak gitu. Kalau nggak suaminya
ya istrinya, kalau nggak istrinya ya anaknya. Itulah seperti bunga, dia itu cepat lainnya, cepat berubah warnanya. Kemudian kadang-kadang bunga itu tukang bohong, dari jauh indah, pas kita dekat ternyata bohong, ya kan. Dan ada juga bunga yang wangi gitu. Oleh karena itu kadang-kadang ramalan negatif dari pasangan suami istri itu antara senengkan itu sering kelihatan ketidakjujurannya antara suami dan istri. Adapun ramalan positifnya kita kembali lagi kepada bunga. Bunga itu bisa berbuah gitu. Artinya Senin Pahing itu itunya bagus gitu, subur, bisa memberikan keturunan banyak gitu. Bahkan lebih dari 10 barangkali keturunannya, ya kan. Ada satu bunga banyak buahnya kan, kayak gitu. Nah itu ramalan positifnya. Yang kedua, ramalan positifnya bahwa bunga setelah berbuah itu bisa dijual dan bisa ada manfaatnya. Artinya pasangan suami istri yang lahir pada Senin Pahing itu bisa menghasilkan harta yang berlimpah, kayak gitu. Bisa dari mana saja kan gitu. Karena logikanya, analoginya itu bunga berbuah, buahnya kita jual atau bisa kita nikmati. Artinya bisa kita tukar dengan barang lain atau kita bisa nikmati sendiri. Itu bunga, itu ramalan positifnya. Nah sekarang bagaimana caranya supaya ramalan negatif itu tidak terjadi pada kelahiran Pasangan itu. Iya, pasangan itu. Pertama yang harus disikapi, yang harus dirubah total adalah wanitanya, ya, wanitanya. Karena apa? Memang bunga itu identik dengan wanita, gitu. Jadi wanitanya harus berubah sikapnya. Yang tadi wanitanya cepat berubah, ya kan? Kadang-kadang sekarang baik, besok berubah, kayak gitu loh, ya kan? Kadang-kadang jujur, kadang-kadang nggak jujur. Nah, pertama, karakter pertama, si perempuan harus setia sampai mati mencintai suaminya. Buat apa cinta doang, buat apa suka doang kalau nggak setia, ya kan? Nah, itulah yang dibutuhkan. Yang kedua, wanita atau istrinya harus jujur, kan gitu, harus jujur kepada suami, kepada keluarganya. Jangan sampai seperti bunga-bunga indah, ternyata pas kita deketin bau, kan gitu. Dan yang ketiga, ya, yang namanya perempuan juga harus bisa menjaga kesehatan. Karena apa? Karena dia itu sangat subur. Kalau sangat subur itu, kalau seandainya tidak kontrol, ya otomatis gitu, anak akan jadi fitnah, akan jadi penyakit. Yang kita takutkan, ya itulah terjadi perselisihan paham antara suami istri. Nah akhirnya memang rata-rata, kalau kita rata, kenapa sih orang yang lahir Senin itu sering ganti-ganti pasangan, kawin cerai kayak gitu, ya kan. Nah itulah karena karakternya seperti itu. Mudah-mudahan kalau seandainya istrinya berubah sifatnya, yang tadinya dia berubah jadi istiqomah, setia kepada pasangannya, yang tadinya tertutup, yang tadinya nggak jujur, yang tadinya itu harus. Dan yang ketiga, jangan takabur, jangan sombong, ya kan. Mentang-mentang dia itu lebih berharga dari daun, buahnya itu, bunga itu lebih dihormati, lebih indah, kemudian takabur, itu juga bunga. Saya rasa itu Pak Kiai, mudah-mudahan kita bisa belajar dengan bunga ya. Kita sudah bahas ya bahwa hari Senin itu dengan simbol bunga, identik dengan simbol bunga. Kita tahu karakter bunga seperti apa, dan intinya semuanya bisa dihindari dari ramalan negatif itu, tentunya dengan merubah sikap, terutama pasangan dari pihak istri. Ini terkait dengan kajian agama yang dikatakan bahwa Allah pernah berfirman, innallaha la yughayyir ma biqaumin hatta yughayyir ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib satu kaum atau seseorang dari kaum itu yang merubah nasibnya sendiri. Nah, bagaimana dalam konteks ini? Kebetulan hadir Pak Kiai selaku ketua MUI, barangkali ada tambahan-tambahan dengan relasi antara yang dikatakan oleh Eyang bahwa semua bisa dikontrol, semua bisa diantisipasi, semua bisa ditangani asal semuanya mau berubah.
dari tidak setia kepada setia, dari yang pelintan kepada istiqomah. Maka Pak Kiai. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita hormati Bapak Kepala Daerah, Alhamdulillah, penyelenggara bahagia dan penyelenggara Bapak Kiai Latif, Tauliah Kesarian di seluruh Ibu. Yang kita hormati juga kesekian kita Bapak Kiai Haji Masuha sebagai senior di Kabupaten Kecamatan Karangbahagia, juga sebagai moderator Bapak Kiai Haji Widodo. Beliau adalah sebagai ketua dari kabupaten dalam ini dan hal ini yaitu menjadi moderator, dan hadir juga Suheri Ahmad Ferry sebagai RKPI Kabupaten Bekasi, dan juga hadir Bapak Keserawan dari Desa Karangdosa, Perwakilan dari masyarakat. perwakilan dari Desa Karangdosa atau Kecamatan Karangbahagia ya, jadi koordinatornya. Yang mana tadi sudah kita dengarkan pertanyaannya baik dari Bapak Kesra maupun dari sepuan kita, dan juga moderator sudah bisa menanggapi apa yang disampaikan daripada yang ibu, artinya jawabannya bahwa yang disebut hitung-hitungan dari mulai Ahad, Isnin, Talata, Arba, Kamis, dan termasuk Sab'a itu adalah hitungan hari menurut Hijriyahnya berbahasa Arab. Kemudian cara Masehinya ya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu kan gitu. Dan termasuk hitung-hitungan Jawa. Jawa catatan lah kemarin yang sudah kayak seperti itu, peribuan itu artinya ilustrasi, tapi yang orang tua kita memberikan di ilmu itu catatan, memori, sehingga ada yang disebut Liwon, Pahing, Legi, On Wagi dari Madani. Nah ini pertanyaannya tadi muncul bahwa kebetulan ini hari Senin atau Isnin, yaitu dimana kebetulan Isninnya adalah atau Seninnya adalah Pahing. Pahing itu tadi menurut Jawanya dalam pada situasi kondisi yang sangat menyulitkan, sangat pahit. Pahit. Kedua, iya, sangat pahit aja bicaranya. Pahit itu dalam arti sudah, kalau yang sudah pahit nggak ada yang mau menikmati pahit, bahkan habis manis pada buang juga. Kalau enak ya. Udah enak lah. Nah, kalau menurut dari keterangan Syara ya juga memang sudah dari episode yang awal-awal itu saya sudah sampaikan bahwa catatan-catatan yang disampaikan oleh yang ibu ini berkaitan dengan yang pada waktu itu hari Kamis, hari Jumat, Sabtu sudah ada episode berikutnya tentang masalah pernikahan dari kedua belah pihak, katakan calon mempelai putra maupun calon mempelai putri, itu semuanya sudah jelas, dan saya juga sudah mengatakan dalam syariat agama juga jumhur ulama sudah ada itu yang ditutur dari kitab Abu Masyar Palaki maupun Syafii Ma'arif. Ada Hijriyah itu adalah seperti salah satu contoh umpamanya setiap bulannya yang disebut 12 bulan itu ada setiap harinya itu disebut hari Nahas, dan juga hari Sa'ad. Hari Nahas itu hari yang kurang bagus, hari Sa'ad itu hari yang bagus. Dan kemudian tanggal juga ada, setiap harinya ada disebut tanggal Nahas atau tanggal Sa'ad, artinya tanggal bagus, tanggal yang kurang bagus gitu. Itulah disebutnya yang sudah memang ada beriringan dengan qada dan takdir, ya khairi wa syarihi, sebaliknya syarihi wa khairihi. Terus kembali kepada permasalahan yang berkaitan dengan pernikahan tadi. Kalau bicara perempuannya aja Senin, ya calon suaminya aja Senin, berarti sudah dalam keadaan keduanya itu pahing. Pahingnya sudah katakanlah menimbulkan kepahitan. Udah otomatis ya enggak. Di dalam mahligai bahtera rumah tangga juga konsepnya
dari sisi negatifnya mungkin dari sudut pandang pembicaraan Fahim tadi sudah mengatakan pahit ya sudah pahit terus. Tapi dari segi positifnya kan tadi kata yang ada juga kan. Tadi dari segi positifnya tentunya ya kita umpamakan Fahim itu katakanlah bunga yang begitu apa namanya dilihat dari segi sudut pandang kasar mata itu bagus baik. Iya. Tapi kenyataannya setelah kita deketin ternyata bunga itu sangat apa namanya Seperti bunga bangkai ya. iya seperti bunga bangkai Tampilnya bunga yang wanginya bau katakanlah, gitu. iya banyak bunga-bunga yang tidak menyegarkan dan tidak menjadi harum. Itulah makanya berkaitan dengan itu mudah-mudahan dari kedua apa namanya calon mempelai itu antara si calon suami dengan calon istri itu harus berupaya dan berusaha ya dengan kesabaran. Kalaupun saja terjadinya pernikahan apa namanya membentuk dalam bakal rumah tangga itu harus prosesnya tadi saling satu dengan yang lainnya menyikapi, harus mengalah di salah satunya, dan di sisi lain juga harus jangan merasa egois dan jangan merasa ya saya yang benar, saya yang paling itu Harus apa namanya, menerima kekurangan ya. iya. Kekurangan. Sehingga menimbulkan Iya. dalam rumah tangga itu yang walaupun secara hitung-hitungan sudah pahit tapi kenyataannya di balik itu ada segi positifnya, hikmahnya. Nah itu kan segala sesuatunya tadi juga moderator mengatakan apa dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak Allah yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguhnya Allah tidak akan merubah suatu kaum kalau kaum itu yang tidak akan merubahnya. Kembali kepada masing-masingnya. Artinya pribadi, iya, individunya, si calon atau si calon suaminya maupun si calon istrinya harus betul yang memahami yang dia sudah mau siap menjadi calon suami atau calon bapak rumah tangga dan calon ibu rumah tangga ini harus benar-benar jauh ke depan harus tahu, makanya harus bertanya kepada yang ahlinya. Nah, mudah-mudahan dengan bertanya itu dia sehingga tahu ketika nanti dalam menghadapi masalah yang sangat urgent dalam rumah tangga sehingga menimbulkan katakanlah dalam rumah tangga itu akan ada muncul sifat perceraian, sifat talak ya enggak, atau ada disebutnya kalau jatuh talak 1, jatuh talak 2 sampai akhirnya jadi bain kubro, tolak bain kubro, arti tolak yang sudah tidak bisa dipungkiri. Kalau masih tolak 1, tolak 2 kan masih bisa rujuk. Nah itulah salah satu solusinya harus bertanya kepada ahlinya. Dan di dalam sisi agama juga, ya saya sendiri juga sering juga ada yang menanyakan itu. Cuma tadi saya bilang, saya juga sama. Artinya ada alternatifnya yang sama di catatan dari yang ibu tadi. Ada kesamaan gitu tentang masalah hitung-hitungan tadi dan di secara hukum agama juga di syariat juga ada. Tadi saya bilang kan tadi dari tanggal naas, bulan naas, hari naas sampai jam naasnya pun juga ada. Makanya saya suka ada yang menanya, wajib katanya kalau ini atau pakai kalau ini mulai mau nikah ini tanggal ini hari ini jam ini apa, tolong minta waktu yang bagus. Saya kasih tahu jam yang bagus, hari yang bagus. Saya jawab karena memang sudah ada. Berarti ada kesamaan dengan catatan dari yang tadi. Demikian barangkali sebagai referensi dari segi syariat agamanya. Mudah-mudahan bagi para calon-calon pengantin yang ke depan ya maupun perempuannya maupun laki-lakinya harus benar-benar dikasih pengetahuan atau dikasih ilmu yang supaya mereka menerima keadaan itu. Bagi pengantin yang keluarga kadang-kadang juga sudah kebeljong. Tadi kata Eyang ada menimbulkan pengen ganti lagi, pengen itu lagi karena abang melihat si istrinya menjengkelkan. Selanjutnya kata suami juga melihat istrinya menjengkelkan. Jadi semua saling tuduh menuduh yang tidak jelas. Sehingga apa? Ya yang bagi suami yang udah keluarsa juga kayak kita seperti ini harus belajar dan belajar agar tetap terus menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah minal dunya ila yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tambahan dari Bapak Ustaz Haji Ahmad Ferry dalam hal ini terkait tentang amalan perjodohan Tribun Jawa menyangkut kelahiran pasangan suami istri di hari Senin pagi. Silahkan, Ustaz.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator dan memang guru saya, moderator dan juga imam, yaitu Ketua Bukti Dalu. Alhamdulillah pada kesempatan ini diberi sedikit kesempatan untuk menanggapi dan respon dari acara apa ini namanya? Program menjawab ramalan Primbon episode ke-12 sebagai narasumber utamanya ya yang ilmu atau kepala kawa ya menurut saya juga sebetulnya sama ya. Dan alhamdulillah ada Pak Kesra Wawan dan kasih Tuhan juga di sini ada Bapak Haji Masuha sebagai senior di KUA Kecamatan Karangbagia, dan alhamdulillah juga ada Ketua MUI dari Kecamatan Karangbagia yang beliau sama dengan saya hadir pada kesempatan acara ini. Nah di sini ya kami secara pribadi juga menanggapi sangat positif, ya, sangat merespon bagus tentang adanya acara ini. Pertama, karena yang namanya kajian ilmiah itu menghitung ya dalam sebuah primbon itu yakin hasil pujangga, hasil para leluhur kita baik yang ada di Jawa atau yang di Sunda. Sunda dulunya kita kenal dengan Sunda Wiwitan, Jawa Kejawen, Kejawaan. Nah sebetulnya dari kultur Indonesia yang di Jawa dan Sunda yang ada di Pulau Jawa, sebetulnya itu adalah hitung-hitungan ini hasil penelitian dari alam awalnya mungkin. Nah dari alam lah dibuat jadi angka-angka, waktu-waktu sesuai beriringnya zaman, maka disebutnya ada ilmu primbon. Ya, primbon. Sama dalam Islam juga ada, termasuk ilmu falakiyah ya. Falakiyah itu juga ada yang paling awal kan ruqyah. Falakiyah itu awalnya ruqyah. Jadi muncullah di falakiyah ada hisab. Jadi ada ruqyah dan hisab berarti sekarang. Maka dalam kaidah manapun aslinya kembali kepada awal adalah alam, kemudian dikembangkan menjadi sebuah karya ilmiah. Baik ilmu apapun dua kembalinya. Ada alamiah, ada ilmiah, ada ruqyah dalam ilmu falakiyah, ada hisab. Nah menikmati tentang tadi hitung-hitungan, memang Islam juga apalagi dalam kitab Yanah Tolibin itu juga sangat jelas kok kaidah-kaidah fikih, baik usul fikih, bahwa karakter manusia mungkin itu hasil perhitungan dulu ya, hasil kajian. Nah, ketika bahwa hasil Senin lahirnya Fahim bisa begini akan begini, itu hasil penelitian pujangga dulu. Maka setiap orang lahir berarti akan membawa sebuah karakter masing-masing sesuai lahir dan hari kelahirannya. Maka dalam bahasa ini kaidah itu yahtalikul hukmu bihtilafil azminah ya. Zaman, masa, waktu itu sangat berharga bagi kelahiran manusia. Nah, ketika lahir berarti kembali kepada individual manusia. Individual manusia dalam kaidah juga yahtalikul hukmu bihtilafil ashkhos. Nah, individual manusia, karakter manusia lahir sesuai lahirnya, kelahiran masing-masing akan membawa karakter masing-masing. Itu kan jelas ya. Nanti itulah hasil kajian. Saya meyakini bahwa pujangga para empu mungkin ya sebelum ada para ulama, bahasa ulama itu kan Islam. Kalau bukan empu, pujangga itu kan. Beliau itu orang hebat. Beliau itu orang-orang yang memang sangat hatinya juga bersih kok. Beda dengan zaman sekarang itu pakai serat. Beda. Sekarang makannya pakai apa? Udahlah halal dengan haram itu udah susah sekarang mah. Jadi pantas kalau kita mengotorkan otak juga terkontaminasi oleh makanan juga. Nah, maka dengan adanya seperti ini ya memang sangat disambut baik karena mengambil dari surat An-Nasr ya. Wal asri innal insana lafi khusrin illa illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Seiring dengan wal asri waktu kan yang diperbedakan adalah waktu, zaman, karakter manusia kan berarti ya. Nah maka yakin entah dia lahirnya apa, tadi yang sesuai akan begini, itu kan wajar. Karakter udah dikaji dengan hitungan dan kelahiran ya. Nah, kemudian tinggal pakai selanjutnya, menyikapi selanjutnya kan ilal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis
percaya kepada Yang Maha Kuasa, kemudian kita saling menasehati kalau kita beriman dari segi hak dan segala macam kehidupan yang ada di dunia ini. Maka dengan adanya ini, yakin yang tadi kata orang Sunda mah Senin dengan Senin ya lahir. Kata orang Sunda kadang repok katanya ya, repok halus repok ya. Itu kirata ya, kirata Pak. Repok itu ada rep dan pok. Rep itu ya rep ya kalau suaminya lagi ngomong ya istrinya rep diem jangan ngomong dulu. Kalau ngomong ya akan bertengkar. Pok-pok. Ini pok-pok kayak gitu. Jadi itu lah sering gaplok gitu kan. Jadi rep, diem, pok itu bicara. Jadi kalau lagi bicara suami, istri diem. Kalau istrinya lagi bicara, suaminya diem. Nah, berarti kalau rep, pok. Jadi itu sinkron nantinya. Mendengarkan saling watawa sobil hak watawa sobil sob. Kalau orang bicara ini bicara liur kata orang Sunda mah. Wah, gimana menyikapi permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga. Nah, itulah mungkin Pak di sini atas nama Ketua FKPAI Kabupaten Bekasi sangat berterima kasih dan ini bersyukur dialog ini harus dilanjutkan. Kenapa? Nanti akan timbul sebuah hasanah keilmuan kolaborasi antara ilmu buhun bahasanya dengan ilmu Islam. Memang Islam itu rahmatan lil alamin, bahkan etika, akhlak dan budaya di Islam sangat dihargai. Itu saja dari Al-Bakir. Mohon maaf pada semua guru-guru yang hadir. Maaf selayang pandang atau mungkin bahasanya lagi bicara, semoga ada manfaatnya menyikapi, sangat respon. Terima kasih Yang Ibu, acara ini bagus sekali Yang. Lanjutkan, siap mendukung kepada Yang Ibu. Sekian dari Al-Fakir atas nama FKPAI Kabupaten Bekasi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz Haji Ahmad Syarif. Demikian tadi bincang-bincang kita bersama beberapa tokoh, bersama tentunya narasumber kita yang sudah sangat luar biasa, yaitu di program menjawab perjodohan menurut perhitungan Primbon Jawa. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Intinya adalah ketika kita sudah tahu kita lahir di hari Senin Pahing, dan kita harus mengerti dan memahami bahwa pahing itu seperti yang sudah dibahas sesudah tadi oleh Pak Haji Yang Ibu, dan antisipasi seperti apa itu harus menjadi tolak ukur bagi semua pasangan suami istri selama berkiprah, selama berjuang untuk pasangan suami istri di hari kelahiran Senin Pahing. Sampai berjumpa kembali di episode berikutnya di channel Hizbul-Latif, program menjawab ramalan perjodohan Primbon Jawa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.